Bas KKB Papua ketar-ketir ada pasukan brewok masuk ke Unduga. Kini ruang geraknya mulai terbatas. TNI Polri terus melakukan berbagai upaya untuk bisa menangkap kelompok kriminal bersenjata di Papua. Namun belakangan ini ada yang berbeda dari upaya TNI Polri. Hal ini terkait upaya dalam mempersempit ruang gerak Panglima KKB di Unduga, Egyanus Kogoya di Papua. Yang beda itu adalah tak sedikit prajurit yang ditugaskan ke daerah yang paling ditakuti tanah Papua itu. Area yang masuk dalam kategori zona merah itu adalah wilayah Kabupaten Enduga, yang oleh TPNPB disebut sebagai wilayah Kodap 3 TPNPB Endugama. Kabupaten ini masuk dalam distrik Kenyam. Kenyam merupakan ibu kota Kabupaten Enduga, Provinsi Papua. Di daerah inilah sosok yang paling ditakuti di Papua, yakni Egyanus Kogoya. Bercokol ia memilih tetap di Enduga daripada bergerak ke tempat lain. Lantaran teridentifikasi tak pernah meninggalkan hutan ke Enduga, maka Egyanus Kogoya pun bebas merdeka melakukan penyerangan ke sarang TNI Polri. Bahkan di tempat itu pula Egyanus Kogoya tak sungkan-sungkan menghabisi nyawa warga yang tak berdosa. Akan tetapi, dalam beberapa waktu terakhir, aksi-aksi liar sang panglima tersebut seakan menyempit karena mulai dibatasi. Pergerakannya tak sebebas dulu. Pasalnya hampir di setiap titik selalu ada petugas yang tergabung dalam Satgas Operasi Damai Kartens. Keberadaan petugas itu awalnya tak disadari oleh para anggota KKB yang merupakan anak buah Egyanus Kogoya. Soalnya, para prajurit TNI Polri pun tak hanya mengenakan pakaian keprajuritan yang menjadi kebanggaan bersama. Para prajurit juga mengenakan pakaian sipil yang memudahkan mereka membaur dengan masyarakat setempat. Tapi ada satu hal yang membedakan prajurit TNI di distrik Kenyam dan sekitarnya di Papua. Bedanya adalah penampilan para prajurit tersebut. Mereka umumnya berjenggot dan berambut gondrong. Pasukan brewok dan gondrong itulah yang kini membuat cemas KKB. Yang masih menjadi kekhawatiran publik adalah Egyanus Kogoya yang memiliki fasilitas perjuangan yang terbilang modern. Tak hanya soal jenis senjata yang canggih, termasuk senjata pelontar granat, tetapi juga teropong yang dipegang langsung oleh sang panglima, Egyanus Kogoya. Juru bicara PMC Sambo mengatakan bahwa dari puncak-puncak gunung di Papua, KKB melihat seluruh gerak-gerik dari Polri yang adalah teroris Indonesia. Hanya saja KKB kesulitan amunisi sehingga tak bisa melakukan penyerangan secara rutin ke pos-pos keamanan yang dibangun Indonesia. Kami kekurangan amunisi sehingga tidak bisa melakukan serangan secara terus-menerus, kata Sebi Sambo. Meski demikian katanya, tapi KKB punya keunggulan lain, yakni memiliki fasilitas komunikasi yang terbilang handal. Oleh karena itu, kapan dan dimanapun para pemasok amunisi berada, mata-mata KKB dengan mudah menemuinya. Berdasarkan video viral di media sosial belakangan ini, pasukan brewok dan gondrong kini demikian menyatu dengan warga. Bahkan baru-baru ini pasukan yang diberi gelar setan hijau tersebut berhasil membangun Honai perdamaian di daerah itu. Honai perdamaian itu dibangun bersama warga sipil, para tokoh pemuda, tokoh masyarakat yang ada di wilayah tersebut. Dengan sangat menyatunya warga sipil dan TNI Polri tersebut, KKB Papua justru bak cacing kepanasan. Dari video viral di media sosial terlihat pasukan brewok itu dekat sekali dengan masyarakat. Mereka saling berbagi makanan, pakaian, dan lainnya. Tak diketahui persis pada lokasi mana video tersebut diabadikan dan kapan kebersamaan antara warga dan pasukan brewok itu tercipta. Namun dari gambar yang ditampilkan terlihat jelas betapa dekatnya prajurit TNI Polri itu dengan warga Papua yang berada di Kabupaten Enduga itu. Namun dari balik kedekatan prajurit dan warga tersebut terdebar aroma lain bagi Panglima Egyanus Kogoya. Sang panglima ini dikabarkan semakin cemas sebab ruang geraknya makin sempit semenjak hadirnya pasukan brewok dan gondrong yang ada di tanah Endugama itu. Tak hanya keberadaan para prajurit tersebut, tapi banyaknya anggota yang diterjunkan ke Enduga pun jadi masalah tersendiri bagi Egyanus Kogoya yang merupakan panglima TPNPB Kodap 3 Endugama itu. Kesulitan yang dihadapi sang jenderal KKB adalah pertama, sulitnya mereka keluar masuk kampung sekedar mencari tambahan bahan makanan. Kedua, semakin sulitnya mereka mendapatkan amunisi sebagai bekal utama dalam melancarkan perjuangan. Pasalnya aparat keamanan semakin ketat melakukan pengawasan pada setiap pintu keluar masuk kampung di Kabupaten Enduga. Ketiga, semakin banyaknya tokoh KKB yang kembali ke pangkuan NKRI. Ini juga tak luput dari peran Satgas Operasi Damai Kartens di Enduga. Mungkin karena ketiga hal ini sehingga terbetik kabar kalau Egyanus Kogoya kini diserang penyakit stres dalam menghadapi fakta tersebut. Ini daftar kejahatan Egyanus Kogoya.
Sampai saat ini tak terhitung lagi berapa banyak kejahatan yang dilakukan oleh Panglima KKB Egyanus Kogoya. Pasalnya sedemikian banyak keterlibatannya dalam berbagai aksi baut yang menewaskan banyak kalangan di Papua. Egyanus Kogoya katanya pernah membantai puluhan karyawan yang merupakan para pekerja sebuah perusahaan swasta di Papua. Demikian juga pernah membantai sejumlah anggota Satgas Operasi Damai Kartens ketika KKB beranggotakan puluhan orang menyerang pos keamanan yang ditempati prajurit TNI. Berangkat dari faktor itulah Egyanus Kogoya menjadi sosok yang paling diburu aparat keamanan sebab kejahatannya tak bisa lagi ditolerir oleh siapapun di kolong langit itu. Tak sempat beraksi, satu persatu gerombolan KKB tanpa suara jatuh persatu. Lihat apa yang terjadi. Tak bisa dipungkiri kalau sampai saat ini kelompok kriminal bersenjata di Papua terus menunjukkan taringnya. Mereka tetap memperlihatkan diri bahwa KKB adalah sampai kapanpun KKB tetap eksis walau dibatasi ruang geraknya. Mungkin karena itu sehingga mereka terus membuat ulah kemudian beraksi dengan berbagai skenario yang telah disiapkan. Salah satunya skenarionya adalah mengelabui TNI Polri dengan menampakkan diri secara terang-terangan. Kelompok teroris itu seakan lupa bahwa pola yang dilakukannya telah diantisipasi oleh TNI Polri. Seperti halnya dalam sebuah video yang viral di media sosial belakangan ini. Video tersebut memperlihatkan aktivitas KKB sebelum melakukan penyerangan ke pos keamanan yang ditempati TNI Polri. Dalam video itu terlihat sekelompok orang berjalan dengan rute yang sama dari utara menuju selatan. Mereka berjalan hanya berbekal peralatan seadanya seperti parang, tombak, busur, dan anak panah. Kelompok tersebut jalan beriringan dekat sebuah fasilitas umum yang teridentifikasi sebagai pasar. Meski penampilannya bak warga sipil, tetapi gestur tubuhnya beda dengan penduduk biasa. Mereka berjalan tegap tanpa rasa takut, selalu mengenakan atribut layaknya anggota KKB lainnya. Misalnya, pada bagian lengan terikat dedaunan. Langkah kakinya lebih cepat dari cara melangkah warga biasa. Bahkan cara jalannya pun beda. Kerap berhenti lalu kakinya mengais-ngais sesuatu seakan sedang melacak jejak seseorang.